Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin banyak kita ngurus urusan dunia, semakin banyak beban tanggung jawab kita di hadapan Allah besok di akhirat. Sebab satu ucap kata saja akan diurus, ditanyakan, dimintai tanggung jawab. Satu tarikan nafas dimintai tanggung jawab, yaitu digunakan untuk apa? Agar tidak banyak urusan di akhirat, mendingan waktu yang sangat berharga ini kita manfaatkan untuk beribadah yang pahalanya tentu sangat besar. Misalnya, kita gunakan waktu ini untuk mengingat Allah, membaca sholawat di dalam hati, mengingat mati, memikirkan nasib kita di akhirat, merenungkan kebesaran Allah dan lain-lainnya. Yang demikian ini akan menaikkan derajat kita, semakin dicintai Allah, dan bisa membuat hati kita semakin tenang dan tentram, anti galau. Kalau sholat, kosongkan hati dan pikiran dari urusan dunia. Jangan mikir apa-apa, kecuali Allah saja. Renungkan kebesaran Allah, kagumi Allah. Puji dengan sebenar-benarnya memuji. Baca dengan artinya. Ubudillah ka'annaka taroh. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Rasakan seakan-akan kita sungguh berhadap-hadapan dengan Allah. Kusuklah terus sampai selesai. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung orang mukmin, yaitu mereka yang dalam sholatnya khusyuk. Surat Al-Mu'minun ayat 1. Miftahul jannati as-sholah. Kuncinya surga adalah sholat. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau tidak punya kuncinya surga, yaitu sholat. Inna awwala ma yundaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamati as-sholah. Fa in wujidat tammatan kubilat minhu wasairu amalihi. Wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalihi. Sesungguhnya yang pertama kali dilihat dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau dijumpai sempurna, diterima semua amal-amal yang lainnya. Dan kalau dijumpai tidak sempurna, ditolak amal-amal yang lainnya. Apalagi tidak sholat. La yataqabbalullah min tarikis sholati shaumahu wala sodakotahu wala hajjahu wala amalahu wala zakatahu. Allah tidak menerima dari orang yang meninggalkan sholat, puasanya, sedekahnya, hajinya, amal-amal yang lainnya, dan zakatnya. Walau suka bersedekah, berpuasa Ramadan, dan lain-lainnya, tapi kalau tidak sholat, maka sedekahnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, perbuatan baiknya tidak berpahala. Karena sholat ibarat kepala. Kalau kepala putus, maka orang itu pasti mati. Tapi kalau tangan yang putus, orang itu ada kemungkinan masih bisa hidup. Begitu juga dengan sholat. Kalau sholat putus, maka amal-amal yang lainnya ikut putus, tidak dapat pahala. Sholat di belakang shaf, yang mana shaf di depan masih ada yang kosong, hukumnya tidak syah. La sholata limum faridin khalfas shaffi. Tidak ada sholat sendirian di belakang shaf. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulai yusalli khalfas shaffi wahdah fa amarahu ayyu'idas sholah. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki sholat di belakang shaf sendirian. Lalu Nabi memberitakan sholat lagi. Nabi memberitakan sholat lagi berarti tidak syah. Wa fil tihamil harb sallu mahma amkanahum rukbanan au bil ima. Jika perang berkecamuk, sholatlah sebisa mungkin di atas kendaraan atau kuda, lari, atau dengan isyarat. Jika dalam keadaan darurat, kita boleh sholat dalam keadaan bagaimanapun juga. Boleh menghadap kemana saja. Bahkan boleh pakai isyarat saja.
kalau memang betul-betul darurat. Contoh dengan isyarat kedipan mata saja dan lain sebagainya. Tammimu sholatikum bihusni siyabikum. Sempurnakan sholatmu dengan pakaianmu yang baik. Maksudnya, kalau mau sholat dianjurkan untuk memakai pakaian yang baik. Bukan harus bagus dan mahal. Bersih dan enak dilihat mata. Jangan memakai pakaian yang lusuh, acak-acakan, apalagi ada tulisannya. Dan alangkah baiknya pakaian untuk sholat ya khusus untuk sholat, tapi tidak mutlak harus gamis atau jubah. Inna anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa mawatiniha aksarokum alayya sholah. Sesungguhnya yang paling menyelamatkan kamu besok di hari kiamat dari siksa dan kesengsaraan adalah kamu yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Keterangan, bukan yang banyak menyanyi sholawat, tapi membaca sholawat. Idza shallaitum alayya fahsinus sholah. Jika membaca sholawat kepadaku, baguskanlah bacaan sholawat itu. Keterangan, maksud baguskanlah di sini bukan dibaguskan dengan cara dinyanyikan, apalagi diiringi dengan musik, apalagi sampai joget-joget seperti orang kemasukan setan. Perhatikan, sekarang bangun tidur, masak, nyuci, bekerja, kumpul sama keluarga, makan, sholat, dan lain-lainnya. Besoknya begitu lagi, bangun tidur, masak, nyuci, bekerja, kumpul keluarga, makan, sholat. Besoknya begitu lagi, dan seterusnya. Kita tidak sadar, hari demi hari yang kita lalui, sebenarnya kita sedang berjalan menuju jurang kematian. Tapi kita tidak mempersiapkan kematian. Padahal akhirat itulah rumah kita yang sebenarnya. Tapi persiapan untuk menempati rumah kita yang sebenarnya tidak begitu diutamakan. Manusia semuanya terpedaya dengan kehidupan dunia. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, Allah membaca sholawat kepadanya, yaitu kepada orang yang membaca sholawat itu sebanyak 10 kali. Afdalu imanil mar'i ayya'lama annallaha ma'ahu haitsu kana. Iman yang paling utama adalah ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun ia berada. Keterangan, selalu merasa bersama Allah dan selalu merasa dilihat oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.